kita hubung-hubungkan antara memeriksa ya kalau ada defisiensi dan material deficit atau functional weakness, kita hubungkan dengan tujuan audit kita. Ya, tujuan audit itu tadi sudah tahu ya, ada tujuan audit itu ada transaksi related audit objektif, ada balance audit objektif, ada disclosure dan representation. Ya, nah sekarang kita akan bahas bagaimana auditor melakukan pengujian atas pengendalian yang digunakan untuk mendukung penilaian risiko pengendalian. Sebagai contoh, di atas, setiap kunci pengendalian pada figur 12.3 yang auditor andalkan untuk mendukung risiko pengendalian di bawah maksimum. Ya, itu kamu lihat di 12.3 itu, ya, figur 12 kita itu. Kalau si auditor ya mau supaya risikonya itu di bawah maksimum, risikonya rendah, maka harus didukung oleh pengujian pengendalian yang cukup. Jadi di samping itu kan tadi langkah kedua itu adalah yang dikasih C, D, apa itu kan pendahuluan ya, untuk meyakinkan benar ini memang cukup ya. Apakah cukup itu artinya tidak ya tes ya, kita akan berurusan dengan pengujian ya dan audit laporan keuangan, audit pengendalian intern atas laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan ya. Ya, apa tujuannya? Kalau kita lihat nih saya ini yang merah ini ya, huruf merah, prosedur untuk mengecek ya efektivitas pengendalian dalam mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian itu disebut sebagai pengujian pengendalian intern. Jadi setelah kita melakukan membuat figur 12.3 itu ya, itu kan baru step kedua itu ya. Step ketiga adalah cek efektif atau tidak pengendalian tersebut. Ya. Oke, efektif atau tidak pengendalian tersebut. Nah, untuk mengecek tersebut ya tentu harus kita lakukan pengecekan ya. Pengecekannya caranya gimana? Ya, pengecekannya kamu lihat nih. Ini prosedur untuk mengecekan nih. Ada dua. Ya. Jadi sudah tahu ya, test of control tujuannya untuk mengecek efektif atau tidak pengendalian itu. Ya. Pengendalian yang tadi dibuat pada step kedua itu. Step kedua itu adalah memahami. Ya. Oke, sekarang prosedurnya bagaimana pengecekan itu? Satu, membuat pertanyaan ya kepada personal client yang tepat. Ya. Jangan kamu tanya penjualan kepada karyawan ke bagian pembelian, ya itu nggak tepat namanya. Ya tanya kepada karyawan yang berkepentingan, yang memahami mengenai prosedur tersebut. Ya, jadi meskipun pertanyaan ini tidak dapat diandalkan sebagai bukti tentang efektivitas operasi dari pengendalian, hal ini adalah tepat. Ya, hal ini adalah tepat sebagai contoh untuk menentukan apakah sistem akan menolak seseorang yang tidak berhak untuk mengakses data. Auditor dapat mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang mengendalikan data komputer dan pada orang-orang yang mengendalikan password akses ke sistem komputer tersebut. Ya. Oh, tidak boleh ya. Sudah, itu kan pertanyaannya. Meskipun ini adalah pertanyaan ini tidak bisa diandalkan ya, tapi ini baru pertanyaan. Kan ada beberapa nanti pertanyaan yang lain di bawahnya ya. Yang kedua adalah memahami dokumen, memeriksa dokumen. Ya. Catatan dan laporan banyak pengendalian yang meninggalkan jejak dokumen yang ditelusuri. Ya. Jadi sebagai contoh apa? Misalkan sebagai contoh ketika pemesanan ya dari customer PO ya, sell order dari customer didapat akan segera dibuatkan sell order. Jadi kalau PO diterima dari customer akan dibuatkan sell order. Yang mana disetujui untuk diberikan kredit. Ya. Nah, lihat kunci pengendalian pertama pada figur 12.3. Nah, ada nggak itu? Ya.
Itu kan Vigo 12.3 kan baru duga-duga aja. Cek ini, mana dokumennya, invoice-nya, ya mana saya akan lihat mana SO-nya, mana PO-nya. Nah, itu udah periksa dokumen ini ceritanya nih. Ya, udah periksa dokumen tuh. Ya. Nah, apakah sama PO dengan SO, ya? Kemudian siapa yang menyetujui, ya? Selanjutnya pemeriksaan sahamnya dilampirkan pada sell order, ya, sebagai otorisasi dan lain sebagainya. Ini semua kita bisa periksa dari dokumen. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mengamati pengendalian aktivitas yang terkait. Ya. Halo? Speakernya dimatiin dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengamati pengendalian aktivitas yang terkait. Ada di YouTube. Ya. Jadi beberapa pengendalian tidak memiliki jejak yang dapat ditelusuri. Ya. Kalau yang tadi kan kalau dokumen ada jejaknya, ya. Tapi ada beberapa transaksi yang tidak ada jejak yang bisa ditelusuri. Yang artinya bahwa tidak mungkin pada hari berikutnya untuk memeriksa bukti pengendalian yang dilaksanakan hari sebelumnya. Ya, sebagai contoh, pemisahan fungsi bergantung pada orang tertentu untuk melakukan tugas khusus tertentu dan tidak ada dokumen khusus pemisahan kinerja. Ya, ini separation of duty, separation of itu apa? Function. Ini ada di chapter 11 pemisahan tugas antara bagian keuangan, bagian catatan, bagian pengeluaran uang. Itu harus dipisahkan. Ya. Nah, kemudian untuk mengendalikan yang tidak meninggalkan bukti, auditor umumnya mengamati apakah dilaksanakan, ya. Nah, ini untuk mengendalikan yang tidak meninggalkan bukti, auditor umumnya mengamati apakah dilaksanakan pada berbagai titik sepanjang tahun, ya. Dan ini sesuatu yang tidak meninggalkan bukti. Misalkan tadi, oh ini tugasnya udah dipisahkan nih, antara yang otorisasi, antara yang keluarin barang, antara yang catatan udah dipisahkan. Benar nggak itu dilaksanakan di lapangan? Kita periksa, ya, apakah ada internal controlling itu, ya. Yang keempat, ulangi prosedur. Ini adalah re-performance, ya. Re-performance itu kita lakukan lagi, ya. Kita telusurin lagi nih. Oh, dari PO kita lihat nih ya. Kalau re-performance itu kita lihat yang current punya. Saya mau lihat dong yang sekarang punya gimana sih? Oh ini PO nih, oh PO. Terus kita lihat lagi, oh dari PO terus kemana? SO, terus dari SO dibikin lagi apa mengenai surat jalan keluar barangnya. Kita ikutin terus prosedurnya ini, ya. Jadi ini mengulangi prosedur klien, ya. Ini cara yang keempat untuk melakukan test of control. Jadi sudah nih ya, bahwa test of control tujuannya untuk apa? Untuk menentukan efektivitas dari internal control tersebut. Ya, bagaimana caranya? Yaitu membuat pertanyaan, memeriksa dokumen, mengamati pengendalian yang terkait, kemudian mengulangi prosedur dari klien. Ya, ini extend of prosedur, ini perluasan prosedur. Ini kalau ada prosedur yang harus dilakukan yang lebih luas daripada yang 4 itu. Ya. Ini nanti kamu pelajari sendiri aja. Ini reliant, ini ketergantungan bukti pada audit tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya sudah ada mengenai penilaian mengenai pengendalian intern, pada tahun sekarang kalau kita diminta untuk mengaudit ulang, maka ini harus dilihat lagi. Ya. Apakah yang tahun yang lalu punya yang menjadi kelemahan itu sudah diperbaiki belum? Ya, apakah internal control ini masih berfungsi atau tidak? Tetap kita harus lihat dulu, ya. Ini tidak perlu testing of less than entire period, tidak perlu, ya. Relation between test of control and procedure to obtain an understanding, ya. Standing of internal control and ya, ini ceritanya kalau
internal control itu